Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas requestan dari Bang Kitik. Minta dibahas untuk Equilibrium atau EQ ya. EQ dong, ekosistem Polkadot. Oke, kita akan bahas hari ini Equilibrium, susah sekali namanya ya. Ini diperdagangkan di kisaran harga 1,87 rupiah, teman-teman. Hari ini ada drop yang sangat signifikan terjadi pada token ini. Saya pribadi belum melihat ada apa ini sebenarnya, tapi kita akan coba untuk bahas ya, teman-teman. Jadi untuk supply-nya, token ini punya supply sebanyak 12 billion. Sementara di sini sih dituliskan mereka punya initial supply, artinya supply awal itu sekitar 12 billion atau 12 miliar. Dan kalau kita lihat dari maksimum supply-nya di sini itu belum terdeteksi, teman-teman. Supply maksimumnya tidak tersedia. Artinya kemungkinan token ini masih bisa nambah lagi supply-nya nanti. Kita nggak tahu pasti, teman-teman. Apakah dia unlimited atau terbatas, kita juga nggak tahu pasti di mana batasannya. Tapi initial supply-nya ada sekitaran 12 billion. Sementara yang beredar itu hanya 3,4 billion. Artinya masih banyak token dari EQ ini atau EQ ini yang di lock ya. Kalau kita lihat dari informasi di bawah, ini merupakan sebuah token DeFi, teman-teman, yang berhubungan bisa menggunakan atau bisa untuk layanan cross chain transfer, bisa transfer antar lintas blockchain. Kemudian mereka juga menawarkan layanan staking dan juga lock coin. Untuk alokasi distribusinya itu ada 45% untuk foundation, private sale-nya kecil banget 5%, kemudian public sale-nya lumayan 35%, kemudian ada untuk tim sebanyak 15%. Mereka melakukan ICO pada tanggal 7 Juni 2022 sampai 11 Juni 2022. Untuk token ini bisa diperdagangkan di exchange Gate.io sama Maxi saja, hanya dua exchange itu tadi. Kemudian ya itu sih informasi yang mungkin teman-teman perlu untuk ketahui. Lalu kalau kita langsung main ke ini website resminya ya teman-teman, dimana dia memang punya beberapa kegunaan. Yang pertama sebagai governance token, kemudian bisa sebagai platform currency untuk metode pembayaran karena gas fee-nya cenderung murah. Kemudian bisa untuk bailout liquidity, ini untuk yang suka melakukan yield locking, teman-teman. Dan juga ada layanan staking buat para holder token Equilibrium. Itu ini ada beberapa roadmap atau yang mereka lakukan, step by step yang mereka lakukan, seperti September 2020 NAT token swap, ada token yang bisa di swap. Kemudian ada March 21 ini private investment. Itu sih, sementara belum mereka update lagi untuk tokenomiknya seperti apa. Ini adalah layanan daripada DeFi yang mereka punya. Jadi untuk menggunakannya, teman-teman wajib untuk mengkoneksikan wallet kalian dulu. Ada beberapa wallet yang support seperti Sub Wallet, kemudian Encrypt, Polkadot, terus juga ada Talisman. Jadi itu wallet yang dipakai. Dan menurut saya wallet-wallet ini nggak terlalu familiar di Indonesia. Mungkin yang lebih familiar itu kayak Trust Wallet atau MetaMask. Jadi mungkin teman-teman juga agak asing ya melihat proyeknya. Sehingga untuk use case DeFi-nya menurut saya juga agak sedikit kecil karena ya kita sendiri nggak pakai wallet-wallet itu, teman-teman. Sementara mereka punya good news di awal rilis kemarin ya, bulan Mei 2023, Polkadot breaking barrier. Moonbeam and Equilibrium berpartner melakukan integrasi untuk multi-chain aset. Jadi bisa untuk transaksi antar blockchain. Ya, mereka join dengan multi-chain aset. Mungkin ini sebagai salah satu bentuk news yang kemarin bagus, tapi sekarang nggak bagus, teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman ngikutin, multi-chain itu kena hack ya kemarin. Multi-chain hack. Teman-teman bisa cek kok datanya di Google, atau kalau teman-teman mungkin yang ada join di komunitas kami di Telegram, pasti teman-teman nggak akan ketinggalan informasi seperti ini. Multi chain kita udah bahas juga soal pemulihan yang dilakukan ya.
Ini ada kasus kemarin multi-chain, ini dari klarifikasi dari Phantom, kita udah post sejak bulan Juli kemarin, awal Juli itu memang kena kasus teman-teman, sehingga mungkin akan berdampak sama koin-koin yang terlibat di dalam jaringan dari multi-chain. Salah satunya sepertinya Equilibrium, teman-teman. Jadi itu dari fundamental. Kalau kita lihat dari subscan-nya, kita bisa cek juga nih untuk kepemilikan walletnya. Kita lihat dari kepemilikan terbesar itu ada di Wales dengan kepemilikan sampai 25%. Nah ini ya, Wales-nya punya kepemilikan sampai 25%. Ada akun Dolphin dengan kepemilikan lebih kecil, itu sekitar 3%-an aja. Kemudian ada Fish, akun yang lebih kecil sekitar ya 1%. Dan kesimpulannya adalah mereka paling banyak dipegang oleh Wales. Tapi yang menarik adalah kenapa harga dari token ini justru mengalami penurunan. Dari komunitas mereka cukup aktif ya, bikin tweet, kemudian melakukan community call, teman-teman, tapi belum ada update yang terlalu signifikan. Kalau kita lihat sih dari price action, harganya nyungsep terus. Ya, kemarin kasus multi-chain itu kisaran awal bulan Juni ya kalau nggak salah. Berarti di kisaran harganya segini. Memang sebelum-sebelumnya harga token ini udah nyungsep juga, teman-teman, di awal perilisan. Menurut saya sih ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, Wales-nya memang melakukan distribusi. Kenapa? Karena kalau kita cek dari data, itu menunjukkan bahwa Wales-nya punya mayoritas token, teman-teman. Mana tadi tuh datanya? Yang ini ya. Nah, Wales itu punya mayoritas 25% untuk token yang beredar. Bayangin, kalau mereka nggak jualan, ya mungkin harga dari EQ ini akan bertahan. Tapi masalahnya mereka melakukan transaksi, sehingga menyebabkan harganya turun bertahap seperti sekarang, teman-teman. Yang kedua, mungkin penyebabnya karena pasar mereka terlalu kecil. Ya, hanya ada di Maxi sama di Gate.io. Ini kurang banget, teman-teman. Harusnya mereka bisa listing di exchange lain. Ya, mungkin di KuCoin atau mungkin di Gemini atau di Kraken atau di Binance, ya siapa tahu, teman-teman. Karena kan mereka udah ada sejak 2022 ya tadi ya. Mereka udah ada public token offeringnya itu di 2022, masa mereka nggak bisa ekspansi ke exchange lain, teman-teman. Sehingga kan ini menimbulkan ya stagnansi yang tercipta pada kesan daripada proyek ini. Sehingga ya orang-orang ujung-ujungnya pada panik juga. Nah, kalau kita melihat dari chart sih memang cenderung banyak yang jual ya, apalagi dari chart Maxi ini volume perdagangannya terus naik dan juga pergerakan harganya justru makin lama makin turun. Ini bukan merupakan sentimen yang positif. Secara price action menurut saya ini masih dalam tren downtrend, teman-teman. Kita juga pakai indikator smart money, bahkan indikator smart money-nya nggak menunjukkan terjadi aktivitas. Kemudian dari RSI udah sempat naik, tapi nggak lama lagi dia bakalan kembali melanjutkan penurunan. Jadi intinya secara teknikal token ini dalam posisi panik jual. Kita nggak tahu pasti kapan dia bakalan dipump balik, teman-teman. Pasti ada lah nanti ketika beberapa fase mungkin dia turun, tiba-tiba ngepump kayak yang di sini ya. Dan ngepumpnya itu biasanya lumayan signifikan, tapi nggak berlangsung lama. Dan setelah itu ya harga tokennya akan terkoreksi kembali dan kembali melanjutkan downtrend. Jadi kalau teman-teman ada yang beli koinnya mau exit, ya pintar-pintarlah cari momentum di mana bisa exit, teman-teman. Karena kalau secara teknikal udah melihat downtrend seperti ini, kita mau bilang di level support manapun nggak akan terlalu ngaruh ya. Karena yang paling akhir menentukan adalah apakah wheels-nya masih jualan atau enggak. Jadi gitu aja sih beberapa pembahasan untuk Equilibrium, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram gratis, teman-teman, linknya temukan di kolom deskripsi. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.